Setiap jual 1 kilo, bohongnya setengah on. Timbangannya di setel. 1 orang setengah on, 2 orang setengah on, 3 orang setengah on. Yang membeli hari itu 100 orang. Pertanyaannya, berapa onskah hari itu dia bohong? Pokoknya banyak lah. Bayangkan di padang mahsyar, dia mesti mengembalikan setengah on itu kepada 100 pembeli yang sudah membeli ke tempat dia. Saya diminta untuk jualan dagang endorse susu kental manis. Ustadz, kita punya produk ini susu sapi, susu kambing, susu onta. Tolong Ustadz iklankan. Anda ingin gemuk minum susu kambing. Iya, orang nggak jadi beli. Pas dia lihat mana bintang iklannya ini, gagal. Sesuaikan. Tapi kalau untuk iklan diet bisa. Anda ingin ramping seperti saya? Minumlah racun tikus. Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu kenapa barang dagangan itu laku adalah karena bintang iklannya. Tapi jangan gara-gara ini ibu besok dagangan semua ibu jadi bintang iklannya. Jangan. Ibu jualan yang biasa-biasa aja. Ini kadang barang dagangannya biasa, lipstiknya yang luar biasa. Barang dagangannya biasa, skincare-nya yang luar biasa. Muka putih, tangan hitam. Ustadz Somad ini kalau ceramah nyinggung perasaan saya. Kunci dengar ceramah Ustadz Somad satu saja. Jangan tersinggung, jangan sakit hati, jangan merasa tersindir. Karena beberapa jamaah dengar ceramah saya tersinggung, pulang meninggal. Ustadz Somad nggak ada mau niatnya nyindir, nyakiti hati jamaah. Yang disampaikan ini tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Ibu-ibu kalau mau bersolek, kalau mau cantik, itu untuk suami sendiri, jangan untuk suami Ini banyak perempuan ini kalau untuk suami orang, begitu pulang ke rumah, mak lampir, sundel bolong, nyiblorong, suster ngesot. Kecuali ibu-ibu yang ada di asam-asam, di depan orang seperti bidadari, di depan suaminya, iya bidadari yang asli turun dari surga. Apa kata suaminya? Engkaulah bidadariku, ma, kata dia. Kenapa? Karena dia dipaksa. Awas kalau nggak ngomong begitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak berdagang bukan karena soleknya, apalagi bapak pakai solek. Ibu berdagang laku bukan karena make upnya, tapi karena sholat duhanya. Sebelum berangkat usolli sunnatat duha rakaataini. Ustadz Somad, saya berangkat dari rumah jam 7. Apa sudah bisa sholat duha? Sholat duha sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan azan maghrib. Azan maghrib di asam-asam berapa? Jam berapa, Pak? Nampaknya udah lama nggak sholat maghrib ini. 6.30. Maka jam 6.30 sudah bisa sholat duha. Tapi katanya sholat duha jam 9. Itu waktu afdalnya, guys. Adapun waktu mubahnya jam 7 sudah bisa. Sebelum berangkat berwuduk dulu. Habis berwuduk sholat duha, baru berangkat. Semua orang yang beli heran. Loh, ibu nggak pakai make up tapi kenapa bercahaya? Ini bekas wuduk sholat duha. Oh, jadi ibu sangka saya selama ini tayamum. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajahmu bercahaya karena salat, wajahmu bercahaya karena ibadah, wajahmu bercahaya karena zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah.
aliyil azim. Selama nunggu pembeli datang, kosong nggak ada orang beli, isilah dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Ini harganya berapa ya bu? Subhanallah walhamdulillah wala. Jangan salahkan ceramah Ustadz Somad. Ya ketika ngobrol ya ngomong dengan benar. Ini harganya berapa bu? Ini harganya 30.000. Ish, mahal sekali. 30.000 ini modalnya. Saya nggak ngambil untung sama sekali. Bohong. Mana ada orang nggak ngambil untung? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jujur. Buah yang bagus harganya sekian. Buah yang kurang bagus harganya sekian. Buah yang hampir busuk harganya sekian. Buang yang busuk dibuang, ini tong sampah. Dulu ketika Ustadz ceramah begini, jangan campur buah yang bagus dengan yang tidak bagus. Orang semuanya ngomong, kalau jualan begitu kapan lakunya Pak Ustadz? Kalau jualan begitu kapan untungnya Pak Ustadz? Sekarang terbukti, orang yang jual buah bagus, buah kurang bagus, buah tidak bagus, buah yang busuk dipisahkan, itulah yang dicari orang. Kenapa? Karena kejujuran. Dicampur. Jualan duku dalam akuarium, akhirnya jual ikan dalam plastik. Gara-gara akuarium sudah dipakai untuk duku. Yang di depan duku yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, yang besar-besar, yang awet-awet, yang busuk, yang hijau, yang asam di belakang. Ketika memakainya masuk di sendok dalam, dimakan orang, pulang ke rumah dia makan sekali, dia langsung taubat nasuha, beli lagi. Akhirnya mati dagang belanja kita. Maka prinsip dagang Nabi SAW adalah kejujuran. Sekali kita jujur, orang akan langganan terus. Saya kalau dagang beli sama dia Pak Ustadz. Dari dulu saya beli sama dia. Kenapa? Dia orangnya jujur, Masya Allah. Ibu-ibu, kenapa Ustadz biasa sebut ibu-ibu? Karena yang dagang jualan beli ke pasar ibu-ibu. Ibu-ibu matanya waktu beli tajam, melihat kurang satu on, kurang satu mata. Disuruh baca Quran, mohon maaf Pak Ustadz nggak kelihatan, tapi ngelihat timbangan tajam. Ibu-ibu yang model begini siap dipertahankan, pertahankan terus ya bu. Aduh kok enggak. Sekali lagi, ibu yang matanya tajam ngelihat timbangan, ibu pertahankan terus ya bu. Siap ya bu. Kenapa? Karena ibu sudah menjaga pedagang dari masuk neraka. Makanya nanti ibu langsung tanya, ini kurang. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia minta beli, kalau dia jadi pembeli, kalau dia jadi konsumen, matanya tajam, minta penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang nimbang, kalau dia yang jual, kalau dia jadi produsen, dia curangnya luar biasa. Mudah-mudahan semua pedagang di sumber rezeki insyaallah timbangannya semuanya jujur, semuanya tidak ada yang bohong, tidak ada yang dusta. Anda mau beli barang-barang jujur, tidak kena tipu, datanglah ke pasar sumber rezeki Asam-Asam. Belanja sekarang juga. Ingat, kuota terbatas. Nanti saya upload di Instagram saya yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Pak Ustadz, kita disuruh meninggalkan dunia. Pasar adalah tempat yang paling jelek. Pasar adalah tempat yang paling rusak. Pasar adalah tempat yang paling buruk. Pasar tempatnya dosa-dosa. Kalau pasar tempat yang paling jelek, kenapa Nabi masuk ke pasar? Nabi masuk ke pasar. Orang Yahudi ngejek, masa Nabi masuk pasar? Nabi itu mestinya zikir dan doa di masjid. Nabi kok masuk pasar? Nabi kita berbeda. Dia adalah Nabi yang dapat dunia, dapat akhirat, dan doa yang dia ajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nabi masuk ke pasar, Nabi masukkan tangannya ke penjual gandum, penjual kurma, penjual tepung. Nabi masukkan tangannya ke dalam, sampai di dalam, yang di luar kering, yang di dalam basah. Nabi tanya, ma hadza ya sahibat ta'am, hei pedagang, kenapa dalamnya basah, kenapa luarnya kering? Kata pedagang, asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah, kena hujan tepungnya, kena hujan gandumnya, kena hujan. Lalu kemudian yang di dalam kering, yang di dalam basah, di luar kering. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang nipu, siapa yang bohong, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semua yang ada di pasar sumber rezeki ini tidak ada yang nipu, tidak ada yang bohong, semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kemarin Pak Ustadz sebelum kajian Maulid ini pernah nipu, pernah bohong. Mudah-mudahan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ampunkan dosa saudara-saudara kami ya Allah, amin. Setiap jual 1 kilo, bohongnya setengah on, timbangannya di setel. 1 orang setengah on, 2 orang setengah on, 3 orang setengah on. Yang membeli hari itu 100 orang. Pertanyaannya, berapa onskah hari itu dia bohong? Pokoknya banyak lah. Bayangkan di padang mahsyar, dia mesti mengembalikan setengah on itu kepada 100 pembeli yang sudah membeli ke tempat dia. Inilah orang yang di akhirat solatnya banyak, solat duha, solat tahajud, solat witir, solat awabin, solat isyraq, solat tasbih, solat qabliyah, solat ba'diyah. Puasanya banyak, puasa Ramadan, puasa Syawal 6 hari, puasa Ayamul Bait 13, 14, 15, puasa sunat Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Tapi puasanya hilang, sedekahnya terbang, sholatnya melayang, gara-gara curang. Mudah-mudahan kita semuanya tidak ada yang curang insya Allah. Melihat dari wajah-wajah orang yang jujur-jujur ini semuanya tidak pernah curang insya Allah, amin. Walaupun mereka tidak curang, tapi mereka kaya raya. Dari mana Ustadz tahu orang asam-asam ini kaya raya? Tuh mobilnya mewah-mewah. Apalagi yang di depan sana tuh mobil besar sekali. Mobil apa? Pemadam kebakaran. Bapak Ibu yang haus, jangan khawatir, panitia sudah menyiapkan mobil pemadam. Nanti tinggal buka semua, lalu saya komandokan, siram. Kasih lapor aja ke depan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mobil yang ada di belakang ini yang dimiliki oleh pedagang yang jujur dan amanah, mereka bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka akan ditambah Allah. Mudah-mudahan yang mobilnya 1 jadi 2, yang kebun sawitnya 1 hektar jadi 2 hektar, yang rumahnya 1 jadi 2, yang istrinya 1 tetap 1. Ibu jangan takut, saya cuma mancing aja Bu. Mereka udah senang kali 2. Dia nggak tahu istrinya ngerekam dari sini. Awas pulang nanti, awas pulang. Nanti kalau bapak tadi sempat keceplosan bilang 2, ibu udah ngelihat, kalau pulang ditanya, kenapa ngomong 2? Untuk anak kita mah. Itu kata jawaban suami takut istri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah dagangnya berhasil, pasarnya sudah disiapkan, sewanya terjangkau, masyarakat berdatangan. Tolong jangan matikan UMKM dengan supermarket, minimarket, orang-orang bisnis yang cari kaya. Betul? Pejabat yang ada di negeri kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang cinta kepada wong cilik, cinta kepada rakyat kecil, hidupkan UMKM, hidupkan ekonomi umat, belanja ke warung tetangga, belanja ke pasar sumber rezeki. Kalau belanja ke sumber rezeki,
tolong nawarnya yang masuk akal. Jangan nawarnya seperti membunuh. Ini berapa Bu? 15.000, 2.000 ya. Untung yang dagang ibu-ibu yang baik-baik, bapak-bapak yang sopan-sopan dari asam-asam. Seandainya saya yang dagang, ini berapa Pak? 15.000, 2.000 ya. Tunggu sebentar ya, sebentar. Saya ambil pisau di dapur. Nah, kau bunuh aja, kau bunuh. Anaknya mau sekolah, istrinya mau beli nasi, mau masak beras, mau makan di rumah. Ini saudara kita bukan mau cari kaya, dia mau cari makan. Belanjalah ke saudara kita. Kalau dia kaya, dia akan bangun masjid. Kalau dia kaya, dia akan santuni anak yatim. Kalau dia kaya, dia akan berzakat. Mereka ada di pasar sumber rezeki. Siap belanja ke sumber rezeki? Dari bunyinya seperti nggak siap. Siap belanja ke sumber rezeki? Siap belanja ke sumber rezeki? Jangan ada dusta di antara kita.